Perkenalkan, saya Tia, di sini sebagai manajer operasional di Soramen yang sudah menjabat selama 10 tahun di Soramen. Dan Soramen itu sendiri adalah rumah makan yang bergerak di bidang kuliner Japanese food, dan lebih tepatnya kita berspesial di ramen dan onigiri. Nah, untuk Soramen sendiri kita sudah ada sejak tahun 2011, tepatnya tanggal 14 Februari 2011. Dan Soramen itu awalnya memang konsepnya untuk Japanese food humi, yang dimana kita itu nggak berkonsep sebagai restoran ataupun rumah makan yang berkelas, tapi kita lebih berkonsep pada kedai, warung, istilahnya warung ramen gitu, seperti itu. Pada saat itu di Solo mungkin sejarahnya Soramen itu sendiri bisa dibilang pioner, karena di tahun 2011 itu bisa dibuktikan di Solo belum ada kedai ramen yang bergerak seperti Soramen saat ini. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah sampai 12 tahun ada di Solo, dan alhamdulillah sudah ada 3 cabang, Salatiga dan juga Jogja. Jadi awal mulanya saya dan owner itu adalah partner, apa ya istilahnya itu, bisnis bisa dibilang ya. Waktu itu tahun 2011 tepatnya, waktu itu bisa dibilang Pak Lutfi sendiri itu kuliah, dan beliau di semester 3 bisa dibilang tidak mampu. Ini kalau misalnya kita lihat sejarahnya itu the power of pepet, Mas. Nah, the power of pepet dari apa? Nggak bisa biaya kuliah, terus kita berpikirnya gimana caranya kita bisa berbisnis, karena pada waktu tahun 2011 berbeda dengan sekarang. Itu kalau kita mau nyari kerjaan part time seperti anak-anak sekarang itu sangat-sangat susah sekali, harus benar-benar kita punya pengalaman, resiko dan lain-lain. Akhirnya Pak Lutfi punya ide gimana caranya kita jualan makanan yang kita kuasai. Nah, pada waktu itu kebetulan kita memang suka banget dengan Jepang-Jepangan kayak gitu, Japan food dan lain-lain. Akhirnya kita nyoba untuk membuat onigiri. Tahun 2011 kita ada di daerah UNS, waktu itu cuman gerobak kaki 5. Pada waktu itu di pinggir Juruk, ya kan, Juruk kebun binatang yang sekarang dijadiin satwa itu ya. Nah, itu kita cuman bertahan 1 tahun di sana. Karena memang pertama dari resiko tempat itu tidak sangat-sangat mendukung. Terus akhirnya kita istilahnya bisa dibilang bangkrut pada waktu itu di tahun 2011, dan kemudian bangkit lagi di tahun 2012. Kita mulai pindah ke daerah Manahan, Sri Gunting 4. Untuk konsep Soramen sendiri itu sebenarnya adalah konsepnya makan yang nyaman dan bumi gitu loh. Bumi maksudnya di sini adalah kita bisa makan di rumah, makan ramen di rumah sendiri gitu loh. Nah, awal mulanya itu karena ada kita kan tergabung dalam sebuah komunitas waktu itu ya, komunitas Jepang-Jepangan atau komunitas yang lain-lain gitu loh, yang kita bisa mewadahi mereka untuk bisa nongkrong di tempat kami pada waktu itu, seperti itu. Nah, tahun 2011, tahun 2012 itu belum ada tempat seperti itu, karena memang mereka rata-rata juga tidak ada tempat untuk istilahnya sekedar sharing, sekedar diskusi kan, seperti itu. Nah, itu konsep di tempat kita. Makanya mungkin bisa dibilang Soramen tempat kumpulnya para wibu pada waktu itu ya. Makanya konsepnya juga rata-rata ada komik. Kita punya menyediakan waktu itu ada perpustakaan komik, dan ada juga kayak para cosplayer menunjukkan bakat seperti itu. Jadi ini adalah tempat untuk mereka, setidaknya seperti itu konsepnya. Jadi yang kita bahas dari awal, Pak Lutfi ingin mengapresiasikan masa muda mereka untuk di Soramen, seperti itu. Kalau di Soramen sendiri sebenarnya
ada masa sulit pertama yang kita pernah hadapi itu kita pernah bangkrut. Nah, untuk pelajaran aja sih, kenapa kita bangkrut ya? Karena waktu itu kita sempat mengalami ketidakkonsistenan dalam hal waktu pertama, terus ketidakkonsistenan dalam hal rasa, ketidakkonsistenan dalam hal kualitas, dan ketidakkonsistenan dalam hal mungkin ini ya, menu. Nah, pada waktu itu kita sempat belajar dari sana, dan di tahun 2011 kita bangkrut, di tahun 2012 kita bangkit. Di saat itulah kita mencoba untuk mengevaluasi apa saja kesalahan kami. Nah, akhirnya tahun 2016 kita sudah fix dan mencoba untuk mengenalkan diri lagi, di mana bahwa Soramen itu semua produknya kita membuat sendiri, bahkan termasuk mie, termasuk produk dari kualitas bumbu, dan juga termasuk toppingnya. Nah, dari situlah kita akhirnya mulai mungkin konsisten ya di bagian waktu. Dari dulu tahun 2015 sampai sekarang kita tetap sepakat dan tidak pernah merubah jam open kita selalu buka di jam 11 sampai jam 10 malam. Pertama, konsisten waktu yang pertama. Yang kedua, untuk melawan kompetitor ya, yang sekarang lagi marak banget peramenan di Solo ya. Nah, itu yang paling kedua adalah menu yang unik ataupun menu yang tidak ada di tempat lain. Contoh yang biasa sering pernah kita lakukan dulu, kita pernah membuat ramen coklat di hari Valentine. Nah, itu nggak ada di tempat lain. Terus ramen es krim waktu itu karena memang unik dan tidak ada di tempat lain. Terus kemarin kita sempat buat volcano ramen. Nah, yang saat ini masih ada dan masih ada di buku menu. Kita ada bir ramen dan juga blue sea ramen. Nah, apakah menu-menu itu akan bertahan di buku menu? Tidak, kita cuma membuat gimmick aja sih. Lebih tepatnya untuk membuat bahwa ini menu unik yang ada di Soramen, yang hanya setiap kali menu ini ada, itu hanya berlaku 1-1 bulan aja, seperti itu. Terus yang ketiga adalah tentang konsisten rasa. Jadi kita juga berkali-kali mengatakan ke customer kita bahwa Soramen sendiri punya garansi rasa. Jadi kalau seandainya dari teman-teman yang ada makan di sini, customer dan lain-lain, jika mendapati sesuatu rasa yang tidak enak atau kurang sesuatu, itu nanti kita bisa ditukar secara gratis, kan seperti itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting itu adalah mendengarkan apa kata customer. Kenapa? Karena di tempat kita selalu setiap kali istilahnya membayar ataupun memberikan nota kita kan tidak secara fisik ya. Kita selalu melalui WhatsApp ataupun online. Dan di situ kita beri kepuasan pelanggan. Kira-kira kalau ada kritik atau saran, kita selalu membenahi apapun itu. Karena itu customer itu penting. Apapun yang diinginkan customer itu penting bagi kita. Seperti itu. Tips untuk usaha ya, seperti balik lagi ya, harus konsisten. Pertama, konsisten dari produk ataupun rasa ataupun waktu. Biasanya yang paling sering banget kita jumpai untuk pengusaha muda ataupun yang baru merintis gitu kan, itu yang susah adalah konsisten. Mau kita buka hari ini lah, besok enggak kan gitu. Kita mau tutup nanti bentar lagi udah malam kita tutup aja lah kan gitu. Jadi konsisten itu penting banget, baik itu dari segi rasa, waktu ataupun apapun yang Anda alami. Nah, terus yang kedua adalah tentang mengenai produk itu sendiri. Mau seperti apa, mau sesuatu yang seperti apa yang ingin Anda berikan ke customer Anda. Misal kalau jenengan mau katakanlah ini sekarang ramen ya, kita spesial ramen. Saya sangat-sangat menolak jika ada produk-produk yang coba deh tambahin dikit seperti mungkin istilahnya rice bowl seperti itu. Kita nggak masukin Japanese food yang lain, kita spesialnya ke ramen. Kenapa? Orang-orang akan fokus di mana kalau mencari ramen berarti di Soramen. Jadi fokus ke arah seperti itu. Terus yang ketiga adalah tentang gimana caranya sekali-kali untuk kita itu bisa mendengarkan customer kita.
Karena balik lagi, orang yang sangat-sangat jujur adalah customer kita. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang bisa di istilahnya di share ataupun kritik atau saran, biasanya mereka memberikan yang terbaik bahwa memang ada sesuatu yang salah di produkmu ataupun di usahamu, seperti itu, dan itu harus diperbaiki. Terus yang keempat adalah tentang bagaimana caranya kita bisa untuk terus kreatif. Nah, maksudnya gini, balik lagi, Soramen itu sudah ada sejak 13 tahun. Kalau seandainya kita cuma mengandalkan, oh ramen kita cuma ada ini seperti ini aja, tanpa ada perkembangan atau tanpa ada kreativitasan atau tanpa ada sesuatu yang unik, itu saya yakin nggak akan bertahan lama. Sehingga kita sangat-sangat mencoba gimana caranya kita harus kreatif. Apapun itu kita harus mengikuti perkembangan, seperti itu.